Tapi hanya satu Tuhan, yang namanya Yesus Kristus, yang punya statement, aku benci perceraian. Secara logika, kalau memang dua orang itu nggak cocok, untuk apa dipaksakan? Itu logika saya. Apalagi saya mempelajari humanisme. Saya tidak percaya, saya baru belajar. Dalam humanisme, sangat tidak manusiawi. Kalau dua orang itu sudah nggak cocok dipaksa terus jalan. Itu sangat tidak manusiawi. Humanisme itu menentang Alkitab betul-betul. Bagi humanisme, ya kalau memang dia homoseksual harus diterima. Kan dia nggak milih begitu. Itu humanisme. Yang jelas bertentangan semuanya dengan Alkitab. Ya, kalau memang dari kongconya itu perampok, engkongnya perampok, papanya perampok, ya wajar kalau anaknya sekarang perampok. Nah, itu humanisme. Dalam humanisme memang sangat tidak manusiawi. Kalau sudah dua orang itu nggak cocok, apa sudah sekawin sekian tahun, nggak boleh cerai, itu jahat sekali. Nah, itu humanisme. Tapi Tuhan punya alasan. Kalau toh sekarang kamu nggak cocok, lalu kamu ceraikan dia, lalu kamu kawin lagi. Alkitab berkata kamu kan ketemu masalah yang sama. Sebab kamu akan tetap kawin dengan yang namanya orang. Nah, selama kamu kawin dengan namanya orang, itu tetap akan bermasalah. Itu kata Alkitab. Maka itu perceraian bukan solusi dan bukan jalan keluar. Kalau orang itu ngotot cerai, dia akan tetap menikah dengan orang lain. Yang masalahnya akan sama. Saya senang sekali dalam salah satu falsafah Jawa itu dikatakan begini. Orang Jawa punya falsafah. Selama orang itu masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Dan itu betul. Maka itu istri-istri, suami-suami, apakah pasangan saudara masih bisa kentut atau nggak bisa kentut? Kalau nggak bisa kentut pasti dia bukan orang. Itu aja. Maka itu jangan ada yang sombong dalam hidup. Kalau ada orang perfeksionis, nuntut aja supaya dia dirinya benar. Begitu kita tahu bisa kentut, sadar, oh aku juga masih bisa buat salah. Jadi kebahagiaan dan hari-hari baik akan kita lihat dari rumah kita dulu. Bagaimana hubungan suami istri. Hierarki ini jangan dibolak-balik. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Maka dalam kehidupan ini kita akan melihat, saudara, hari baik yang kita nantikan dan kita mencintai hidup ini. Karena kebenaran. Mulai hari ini, kita semua harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Amin. Ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 12. Ini sikap Papa kita terhadap kita. Sebab mata Yahweh tertuju kepada orang siapa? Orang benar, bukan orang Kristen. Orang benar itu pasti anak Tuhan orang Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu orang benar. Dan lihat kalimat berikut, maka itu jangan asal klaim saja. Dan apanya Tuhan? Telinganya itu tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yaitu mereka yang benar. Jangan lupa itu. Jadi saudara, Tuhan tidak bisa menjawab semua doa kita. Mazmur 8 mengatakan kalau ada niat jahat saja dalam hidup kita, niat jahat, belum berbuat, baru niat, maka Tuhan sudah tidak bisa mendengar kita. Itu baru niat, belum berbuat. Saya ulang lagi ayat 12. Sebab mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, yaitu mereka yang benar tadi. Karena ini terpotong ayatnya. Tetapi lihat ini. Wajah Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini persyaratannya. Dan kita tidak boleh melewati itu. Maka itu untuk apa saja yang kita rindukan dari Bapa kita di surga. Kita harus memeriksa kehidupan kita. Meja Tuhan ini, saudara, menunjukkan hubungan Yesus dan hubungan kita. Setelah dia naik ke surga, Yesus Tuhan kita itu menjadi kepala. Efesus 1
21 sampai 23. Setelah dia naik ke surga, Bapa memberi job description Yesus dengan kita itu beda. Yesus yang sudah naik ke surga itu hanya kepala saja. Itu job description-nya. Gereja yang ditinggalkan di bumi menjadi tubuhnya. Nah, ayat 23 terjemahnya sangat tidak tepat di Efesus 1 itu. Yang seharusnya begini terjemahan ayat 23 Efesus 1. Karena Yesus hanya kepala saja, maka sehebat-hebatnya kepala tidak akan ada artinya kalau enggak dengan tubuhnya. Jadi tubuhnya yang adalah gereja itu yang melengkapi Yesus di dunia ini. Itu terjemahan yang tepat. Saudara, kalau kita pernah ketemu orang pintar, genius, smart, pokoknya pandai luar biasa. Semua orang tahu kalau orang itu pintar, pasti otaknya yang pintar. Enggak mungkin perutnya pintar, dengkulnya pintar, enggak ada orang begitu. Pasti kepalanya. Nah, sepintar-pintarnya kepalanya orang itu, mungkin enggak dia nongol tanpa tubuhnya? Ayo jawab, mungkin tidak. Jelas tidak. Nah, begitu Yesus Tuhan kita. Sehebat-hebatnya Yesus Tuhan kita. Ternyata ayat 23 Efesus 1 menjelaskan, tanpa gereja Yesus enggak bisa buat apa-apa. Ini hukum yang luar biasa. Antara gereja dengan Yesus ada kesatuan. Itu sebabnya mengapa dia perintahkan kita sebagai gereja, lakukan perjamuan ini berulang-ulang. Ada dua arti yang paling penting. Yang pertama, Yesus berkata lewat perjamuan ini, sehebat-hebatnya aku yang adalah Tuhan, tapi tanpa kamu gereja, aku nggak bisa apa-apa. Nah, begitu pula kita sebagai gereja, sebagai tubuh, kita menyatakan tiap kali ada perjamuan kudus, kita mengikrarkan kembali ikrar kita, aku mau tunduk kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kembali ke ayat yang ke-11. Saya nggak bisa bahas seluruh persyaratan ini. Tapi kata yang terakhir. Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari hidup kita. Hari yang baik. Bagaimana kita bisa mencintai hidup. Syarat terakhir ayat 11 adalah. Ia harus mencari perdamaian. Dan berusaha mendapatkan. Saudara, ternyata yang lebih penting lagi setelah mulut ini kita jaga adalah berdamai. Yesus Tuhan kita itu Raja Damai. Amin. Dunia kedokteran sudah menuliskan orang yang hidupnya penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh kekecewaan, penuh kepahitan. Dengar lagi sekali. Ini dunia kesehatan yang tidak ada hubungan dengan Alkitab secara jelas. Tapi firman ini luar biasa. Dunia kesehatan menyatakan orang yang penuh kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, kecewa, tersinggung. Orang itu yang gampang sekali sakit. Saudara pendengar pernyataan itu dalam dunia medis? Berarti betul firman ini. Orang yang sakit hati, yang dendam, tersinggung, kecewa, marah, dan sejenisnya. Orang itu nggak bisa berdamai dengan semua orang. Hidupnya cari musuh terus. Nah, saya perhatikan. 99% kalau di rumah suami istri nggak pernah harmonis. Maka orang itu keluar rumah. Kemarahan di rumah akan kebawa keluar. Maka itu orang seperti itu di luar rumah pun gampang tersinggung. Karena sakit hatinya di rumah belum selesai dan dibawa keluar. Sehingga gak bisa berdamai dengan siapa saja. Saudara perhatikan kalimat terakhir. Dan berusaha mendapatkannya. Sekarang kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Itu sebabnya mengapa Paulus dan Tuhan Yesus menekankan bahwa sebelum kita mengambil tubuh dan darah Yesus, tidak boleh ada dosa. Betul tidak? Dan salah satu dosa adalah kebencian. Kita tidak mengampuni orang. Percuma kita ulang-ulang ikut perjamuan kudus kalau hati kita masih marah, masih dendam, belum mengampuni. Percuma.